Dinamika politik global berubah signifikan setelah Jerman kalah dari Uni Soviet pada Mei 1945 dan AS mengebom Hiroshima dan Nagasaki di awal Agustus 1945. Jepang akhirnya menyerah dari sekutu pada 15 Agustus 1945 pasca tragedi bom atom itu. Dan di Indonesia, gejolak pun bermunculan. Pertentangan muncul di antara kelompok tua dan kelompok muda. Perkaranya satu, yang muda ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa embel-embel Jepang. Sementara yang tua ingin menunggu tawaran dan gambaran dari Jepang, termasuk lewat PPKI. Beda pandangan inilah yang berujung pada peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Menariknya, beberapa tokoh muda yang terlibat dalam peristiwa ini adalah mereka yang terafiliasi ke Gerakan Partai Komunis Indonesia, alias PKI. Buku-buku sejarah di era saya SMP dan SMA dulu tidak memasukkan nama DN Aidit dalam cerita penculikan Rengas Dengklok. Hal ini sendiri menjadi perdebatan di antara para sejarawan soal apakah Aidit yang adalah pentolan PKI terlibat dalam gerakan ini. Sementara tokoh-tokoh PKI lain adalah Wikana yang disebut telah jadi anggota PKI bawah tanah sejak tahun 1930-an. Mari kita telusuri kisahnya. Seperti dikutip dari Historia, kisahnya bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya mengajak mereka datang ke belakang laboratorium bakteriologi Eichmann Institute. Sebuah pertemuan rahasia kemudian terjadi di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu. Sidi Kertapati dalam karyanya Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 menyebut tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Karul Saleh, Wikana, Aidit, Johar Nur, Parjono, Abu Bakar, dan kawan-kawan lainnya. Konfirmasi kehadiran Aidit dalam pertemuan ini juga ditemukan dalam buku A.M. Hanafi berjudul Menteng 31 Membangun Jembatan Dua Angkatan. Hanafi membenarkan adanya pertemuan itu dan menyebut Aidit sudah ada di sana sebelum ia tiba dan datang bersepeda memboncengi Wikana. The Japanese foreign minister signed the instrument of surrender, followed by the Army Chief of Staff. Pertemuan itu diadakan setelah tersiar berita bahwa Jepang telah kalah dan Belanda dikabarkan segera datang membonceng sekutu. Sementara golongan tua masih menanti janji kemerdekaan dari Jepang, golongan muda bersikap lain. Proklamasi harus segera diumumkan. Setelah menilai arti sejarah dari kapitulasi Jepang, pertemuan mengambil kesimpulan dengan suara bulat bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi. Demikian tulis Sidi Kertapati. Hasil pertemuan itu kemudian akan disampaikan kepada Soekarno-Hatta. Kedua tokoh itu diharapkan segera memproklamasikan kemerdekaan daripada menunggu iming-iming dari Jepang. Dalam pertemuan itu juga, Aidit mengusulkan agar Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Tak menunggu lama, malam itu juga 4 orang diutus ke Pegangsaan Timur. Mereka adalah Aidit, Wikana, Subadio, dan Suroto Kunto. Pukul 21 di Pegangsaan Timur 56, mereka tiba dan bertemu dengan Soekarno. Wikana sebagai juru bicara mendesak agar esok pagi 16 Agustus kemerdekaan diproklamasikan. Bung, sekutu akan kembali, kita harus proklamasikan kemerdekaan. Demikian kurang lebih kata-katanya saat itu. Terjadi perdebatan antara Soekarno dan para utusan pemuda. Tak lama Hatta, Subarjo, dan beberapa tokoh lain juga tiba dan bergabung. Kita tahu latar waktu itu adalah Soekarno dan Hatta baru pulang menemui pimpinan militer Jepang di Saigon, Vietnam. Soekarno pun akhirnya berunding dengan tokoh-tokoh tua. Ini golongan yang lebih sepakat ke pendekatan dengan Jepang. Setelah berunding di dalam ruangan, Hatta keluar sebagai juru bicara. Para utusan yang telah menunggu di beranda menerima kenyataan pahit. Dengan tegas, permintaan memproklamasikan kemerdekaan esok hari ditolak. Saya pernah muda dulu, kepala panas, hati panas. Setelah tua, hati panas tetapi kepala dingin. Tentang maksud supaya rakyat kita memproklamasikan kemerdekaan, saya tidak setuju, kata Hatta kepada para pemuda. Hatta menegaskan bahwa mereka tengah menunggu peresmian penyerahan dari Jepang serta hendak mendengar bagaimana pikiran dan pertimbangan Gunsekan atau kepala pemerintah militer yang dijabat Jenderal Yamamoto dan Somobucho alias kepala Departemen Urusan Umum Mayor Jenderal Nishimura mengenai janji kemerdekaan. Dan kami pun tak bisa ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamirkan, cobalah, saya pun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara.
ujar Hatta. Jawaban yang terdengar seperti menantang sih. Menanggapi jawaban Hatta, para pemuda itu pun menyatakan bahwa jika esok proklamasi tidak diumumkan, para pemuda akan bertindak. Mereka kemudian meninggalkan Pegangsaan Timur 56 dan berunding di Cikini 71. Hasilnya, esok hari Soekarno-Hatta harus diamankan ke Rengas Dengklok. Soal keterlibatan Aidit, Indonesianis Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution juga menyebut bahwa keterangan yang ditulis Sidik bisa dipercaya karena ia mencantumkan nama Soebadio dalam keterangannya saat Soebadio berada di ujung spektrum politik yang berlawanan dengannya dan Aidit. Ini menunjukkan objektivitasnya. Konfirmasi Soebadio mengenai adanya Aidit dalam pertemuan juga ada dalam biografinya Soebadio Sastrowardoyo, Pengemban Misi Politik yang ditulis oleh Rosihan Anwar. Berbeda dari kesaksian Sidik dan Soebadio yang menegaskan kehadiran Aidit, kepada Z. Yasni dalam Bung Hatta menjawab, Muhammad Hatta menuturkan bahwa Aidit tidak terlihat pada malam jelang penculikan itu. Dia hanya menyebutkan kehadiran dua tokoh pemuda, Wikana dan Sukarni. Didapati Soekarno sedang dikelilingi pemuda-pemuda, diantaranya saya masih ingat ada Sukarni dan Wikana. Aidit tidak ada di sana. Wikana banyak bicara. Wikana mendesak agar malam itu juga diproklamasikan. Demikian kata Hatta. Maksudnya, malam tanggal 15 Agustus 1945 itu langsung proklamasi. Peran Aidit seperti ditulis Sidik juga tak hanya sampai di situ. Sementara Sukarni memimpin pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, sepanjang hari pada 16 Agustus para pemuda menghubungi pos-pos bawah tanah untuk bersiap menyambut proklamasi. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, bersama kelompok pemuda Menteng 31, Aidit membentuk Angkatan Pemuda Indonesia pada 1 September. Ia kemudian juga turut mengorganisir massa dalam rapat besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Well, dari penelusuran ini memang bisa dibilang Aidit terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok dan berbagai ketegangan yang terjadi. Namun apakah ia sudah jadi sosok yang cukup berpengaruh saat itu? Well, kiprah Aidit baru benar-benar makin terlihat pasca pemberontakan PKI di tahun 1948. Karena ialah yang mengambil alih PKI dari golongan tua seperti Alimin dan Tang Lingjing. The rest is history. PKI menjadi besar sebelum tutup buku di 1965.